Para ahli firasat dan ilmuwan yang ahli kewanitaan mengatakan bahwa bila mulut seorang perawan lebar, pertanda vaginanya itu juga lebar. Bila mulutnya kecil, pertanda vaginanya juga kecil. Kita lanjut kajiannya setelah bismillah dan sholawat. Salam dan sholawat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahlul firasati wal khubri bin nisa'i. Para ahli firasat dan ilmuwan yang ahli kewanitaan wal khubri bin nisa'i, idza kana fammul mar'ati wasi'an kana farjuha wasi'an. Para ahli firasat dan ilmuwan yang ahli kewanitaan mengatakan bahwa bila mulut seorang perawan lebar, pertanda vaginanya juga lebar. Idza kana saghiran kana farjuha saghiran dayyiqan. Bila mulutnya kecil, pertanda vaginanya juga kecil. Qala min bahri tawil. Seorang penyair berkata di dalam syairnya, di dalam bahar tawil, idza daqa fammul bikr daqat furujuha wa kana li fammiha syi'arun li farjiha. Yang artinya, bila seorang perawan sempit mulutnya, maka sempit pula vaginanya atau apemnya. Hal itu karena mulut seorang perawan menjadi pertanda dari bentuk dan keadaan vaginanya. Wa in kanat syafataha ghalidatain kana syifraha ghalidatain. Bila kedua bibir perawan tebal, pertanda kedua bibir vaginanya itu juga tebal. Wa in kanata raqiqataini kanata raqiqatain. Bila kedua bibirnya tipis, itu pertanda kedua bibir vaginanya itu juga tipis. Wa in kanatis sufla raqiqah kana farjuha saghiran. Bila bibir mulut bagian bawahnya tipis, itu pertanda vaginanya kecil. Wa in kana fammul mar'ati syadidul hamra kana farjuha jaffan anir rutubah. Bila mulut atau lidahnya sangat merah, itu pertanda vaginanya itu kering. Wa in kanat hudaba'ul anfi fahiya qalilatul ghurdi fin nikah. Ini fin nikah ya. Tulisannya nyambung. Bila hidungnya mancung, itu pertanda tidak begitu berhasrat untuk senggama, untuk berhubungan. Wa in kanat tawilatul dzaqan fa innaha fatihatul farji qalilatus sya'ri. Bila dagunya panjang, itu pertanda vaginanya menganga dan sedikit bulunya. Wa in kanat saghiratul hajib. Nah, ini juga nyambung ya. Saghiratul hajib fa innaha ghamidatul farj. Bila alisnya tipis, itu pertanda posisi vaginanya itu agak ke dalam. Wa in kanat kabiratul wajhi ghalidatud dhafair dalla dzalika ala saghiratil ajizah wa kabiril farj wa dayqih. Bila raut wajahnya lebar dan lehernya besar ya, itu pertanda pantatnya kecil dan vaginanya besar serta sempit. Wa idza kasura syahmu zahiri qadamiha wa badaniha azuma farjuha wa kanat makhtubatan inda zawjiha. Bila telapak kaki bagian luar serta badannya berlemak atau gemuk, itu pertanda kalau vaginanya besar dan dia terpaut kepada suaminya terus.
Wa idza kanat nati'atus saqain fi sulbah fa innaha syadidus syahwa la sabra laha anil jima'. Bila kedua betisnya itu tebal dan keras menonjol, itu pertanda birahinya besar dan tidak sabaran untuk senggama itu ya. Jadi doyan dia. Ya harus suaminya harus banyak jamu ini. Wa in kanat ainuha kahilatan kabirah fa innaha yadullu ala dzikir rahim. Bila matanya tampak bercelak dan lebar ya, itu pertanda rahimnya sempit. Wa saghirul ajizati ma'a azmil katifi yadullani ala azmil farj. Dan bila pantatnya kecil serta bahunya besar, itu pertanda kalau vaginanya itu juga besar. Seperti itu. Jadi mungkin dari penjelasan ini kita bisa faham ya, kita sudah bisa tahu bagaimana keadaan Mr. V atau apem seorang perempuan itu dari hanya melihat wajahnya saja dan dari bentuk postur tubuhnya ya, postur tubuhnya dan wajahnya, dari hidungnya, dari bibirnya, dari matanya, dari alisnya, dari kelebaran wajahnya, dari dari bentuk lekuk tubuhnya, apakah dia gemuk, apakah betisnya tebal atau tidak. Di sini sudah jelas sekali ya. Jadi bagi seorang suami, seorang laki-laki atau seorang bujangan yang ingin menentukan, yang ingin menikahi seorang perempuan, hendaknya juga faham ini. Dan jika yang mendengarkan audio ini adalah wanita atau perempuan atau gadis, coba rasakan, kemudian lihat, sambil dilihat tubuh Anda, kemudian berkaca ya, hidung Anda bagaimana, bibir Anda bagaimana, nah, itu sampai bisa merasakan nantinya ya, kemudian bisa tahu bagaimana keadaan sampean itu ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya ya, karena ini adalah sebuah ilmu, maka ya kita harus tahu juga toh ini adalah ilmu yang bermanfaat dan ini adalah ilmu firasah. Kalau biasa dikatakan itu mungkin psikologi ya, psikologi, bisa dikatakan ilmu psikologi yang ada di dalam penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Ada salah kata mohon dimaafkan. Jirahatus sinan lahal ti'am wa la yaltamu majarahal lisan. Jika luka itu disebabkan karena ujung tombak itu bisa terobati, tapi luka karena lisan kemana obat hendak dicari. Semoga dengan mempelajari ilmu ini kita jadi tahu, kita jadi banyak pengalaman, karena ini adalah timbul penulisan kitab ini itu juga dari pengalaman para pendahulu dan para ulama di ahli khibrah ya, di ahli pengalaman ya, dan ahli firasah. Pada akhirnya semoga membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.